Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah, babu nadhi bawlis sabiyyi min ath-thawb. Bab memerciki kencingnya bayi anak kecil yang kena baju. Bab ini menjelaskan bahwasannya anak kecil laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya ASI ibunya, jika kencing cara membersihkannya cukup diperciki. Adapun bayi perempuan, cara membersihkannya harus dicuci. Jadi bab ini menjelaskan bayi laki-laki yang makanannya hanya dari ASI ibunya, jadi sekitar 6 bulan. Jadi bayi tidak makan apa-apa. Jadi kalau bayinya laki-laki selama 6 bulan tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI ibunya, kemudian kencing, kena pakaian, cara membersihkannya cukup diperciki. Adapun bayi perempuan jika kencing kena pakaian, cara membersihkannya harus apa? Harus dicuci.
Kemudian di sini ada hadis an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam yablugh an yakula ta'am. Ummu Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak laki-laki, membawa bayi laki-laki yang belum makan makanan, yaitu makanannya hanya ASI saja, belum makan. Jadi demikian, ini lebih utama. Tidak seperti kita dulu, baru lahir sudah dikasih pisang sama apa? Nasi, kayak sego yang dicampur dengan apa? Nasi. Jadi ini sudah makan. Kalau demikian lain hukumnya. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah bayi laki-laki yang belum makan, artinya belum makan makanan kecuali hanya ASI ibunya. Qala Ubaidullah akhbaratni anna ibna hadaka bala fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil tersebut kencing di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Coba kita itu dikencingi anaknya jamaah terus diapakno anaknya. Mungkin diuncal loh mungkin. Iya. Jadi ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Hari fokus. Jangan noleh ke kanan Bang Hari. Noleh ke kiri tidak boleh. Jangan noleh ke kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikencingi anaknya sahabat, tidak marah. Padahal beliau adalah manusia yang paling suci. Tidak mengatakan, wahai Ummu Qais, lain kali kalau bawa anak kencingkan dulu, jangan tak gendong lalu kencing. Saya ini orang suci. Tidak seperti itu, subhanallah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Fa nadahahu ala thawbihi. Kemudian kencing yang kena bajunya tadi cukup diperciki. Walam yaghsilhu ghuslan, dan tidak dicuci. Jelas ya makna hadis ya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki jika kena pakaian cukup diperciki. Kencing bayi laki-laki jika kena pakaian cukup diperciki. Ya, cukup diperciki. Bahasa Indonesianya apa? Iya. Diciprati. Ini bahasa Surabaya itu. Diciprati. Wis gak apa-apa wis. Cukup diciprati. Bukan disemproti gitu ya. Cukup diperciki dengan air. Pelajaran kedua, kencing bayi perempuan. Kencing bayi perempuan jika kena pakaian harus dicuci.
Kencing bayi perempuan jika kena pakaian harus dicuci. Dan yang dimaksud kencing bayi laki-laki tadi adalah bayi yang belum makanan. Hanya itu ASI saja. Tapi kalau bayi wis doyan nasi sama pisang harus dicuci. Jadi kencing bayi laki-laki yang sudah makan nasi campur pisang, jika kena pakaian harus harus dicuci. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-dinu bid-dalil, agama itu dengan dalil. Jadi apa yang membedakan bayi perempuan sama bayi laki-laki? Apa yang membedakan? Dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencingnya bayi perempuan harus dicuci dan kencingnya bayi laki-laki cukup diperciki. Jadi ada dalilnya. Maka agama itu dengan dalil, bukan dengan akal-akalan. Agama itu dengan dalil, bukan dengan akal-akalan. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlu at-tawadhu, keutamaan orang-orang yang tawadhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu. Beliau sangat tawadhu dengan kewibawaannya, dengan kemuliaannya, dengan kedudukannya, tapi beliau tetap menerima. Apabila didatangi para sahabat membawa anak-anak kecil, Nabi SAW menyayanginya, tawadhu'nya. Bukan orang wibawa itu mendelik saja, mencicil kayak gitu, karena kedudukannya yang tinggi, karena kedudukannya yang mulia. Tidak demikian. Jadi Nabi SAW itu akhlaknya mulia, sangat tawadhu. Dan Allah Ta'ala memerintahkannya, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan tawadhu'lah kepada orang-orang yang beriman. Jadi demikianlah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tawadhu, sangat mulia akhlaknya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi baulu al-ghulam najisun najasatan mukhaffafah. Kencingnya bayi laki-laki najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi kencingnya bayi laki-laki najis ringan, bukan tidak najis, tetapi najisnya najis apa? Ringan. Kencing bayi laki-laki najis mukhaffafah, itu najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis yang cara membersihkannya cukup diperciki. Adapun najis sedang, cara membersihkannya yaitu harus dicuci. Kalau najis berat, cara mencucinya dengan 7 kali. Seperti najisnya bejana yang dipakai minum anjing. Najisnya najis mughalladhah, najis berat. Jelas ya? Kemudian pelajaran berikutnya, fihi barakatu lu'abi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di para sahabat kalau punya anak bayi
dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma dicampur dengan ludahnya. Kemudian ditulangkan. Apa itu ditulangkan itu? Dimasukkan ya disuapkan, dilotekkan ke mulut bayi tadi yang masih kecil. Kenapa? Karena supaya yang masuk tadi ludahnya Rasulullah SAW itu berkah. Adapun ludahnya Pak Kiai atau habaib, iya ludahnya Gus itu tidak berkah, banyak virusnya. Apalagi zaman sekarang banyak virusnya. Jadi tahnik itu tetap sunnah. Jadi kalau kita punya bayi itu berikan kurma. Tapi jangan menganggap berkah ludah kita. Jelas ya? Jangan menganggap berkah ludahnya Pak Yai. Karena tidak berkah. Apalagi Pak Yainya itu nggak pernah gosok gigi sampai kuning-kuning gitu lah. Berkah dari mana? Penyakit iya, bukan berkah. Jadi ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ludahnya berkah. Kemudian bab berikutnya, babu ghuslil maniyyi minas thawb. Bab mencuci mani dari baju. Bab ini menjelaskan anjuran mencuci mani apabila terkena baju, walaupun mani tidak najis. Jadi bab ini menjelaskan anjuran membersihkan mani jika terkena baju, walaupun mani tidak najis. Jadi para ulama berselisih apakah mani itu najis atau tidak najis. Tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwasannya mani tidak najis. Abdullah ibnu Abbas berkata, al-maniyu bimanzilatil busaq. Mani itu seperti ludah. Ludah itu kotor, ingus itu kotor, tapi tidak najis. Kemudian kita ini diciptakan dari apa? Mani. Kalau mani najis berarti kita apa? Najis. Jadi ada perdebatan ulama, najis atau enggak. Maka yang mengatakan tidak najis berkata, mani itu tidak najis. Kalau mani itu najis berarti sampeyan itu najis. Karena sampeyan diciptakan dari apa? Mani. Jadi mani itu tidak najis, maka kita baca hadisnya. An Abdullah bin Shihab al-Khawlani qala kuntu nazilan ala Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abdullah ibnu Shihab al-Khawlani, dia berkata, aku singgah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fahtalamtu, aku mimpi basah. Fi thawbayya faghamastuhuma fil ma'. Air maniku kena bajuku, maka aku masukkan ke dalam air. Jadi kedua bajuku tak rendam di air. Fara'atni jariyatun li Aisyah fa akhbaratha. Salah satu budaknya Aisyah melihatku dan dia menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Faba'atsat ilayya Aisyah. Lalu Aisyah memanggilku. Faqalat ma hamalaka ala ma sana'ta bi thawbayka. Aisyah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap dua bajumu? Jadi apa yang kamu lakukan terhadap dua bajumu?
Qultu ra'aitu ma yaran naim fi manamihi. Aku menjawab, aku mimpi basah. Aku melihat seperti yang dilihat oleh orang tidur. Artinya aku mimpi basah. Qalat hal ra'aita fihi ma syai'an. Aisyah bertanya, apakah engkau melihat ada air, ada sperma yang kena bajumu? Qultu la. Aku menjawab, tidak ada. Jadi Abdullah bin Syihab tadi mimpi tetapi tidak ingat. Apa ingat mimpi tapi tidak ada apa? Tidak ada maninya. Dia mimpi dalam keadaan memakai 2 baju. Jadi saya koreksi lagi penerjemahannya. Jadi setelah bangun bajunya langsung direndam padahal tidak ada maninya. Qalat falau ra'aita syai'an ghasaltahu. Aisyah baru menasihati, jika engkau melihat ada sperma baru cucilah. Laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bitufri. Aku yaitu melihat. Jadi aku masih ingat. Aku yaitu mengerik sperma dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kering, itu aku kerik dengan kukuku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika spermanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenai bajunya, kalau basah aku cuci, kalau kering maka aku kerik, aku cukiti dengan apa? Dengan kuku. Ini menunjukkan bahwasannya mani itu tidak apa? Tidak najis. Kalau sekiranya najis kering ya harus tetap apa? Dicuci. Ini maksud dari yaitu pernyataannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, anjuran mencuci baju yang kena sperma. Anjuran mencuci baju yang kena sperma. Anjuran ya, bukan apa? Wajib. Bukan wajib. Karena yaitu kadang-kadang Aisyah tidak mencucinya, cukup yaitu mengeriknya, cukup mengambilnya dengan kukunya. Jika spermanya yaitu yang ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kering. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-maniyu laisa binajas. Sperma itu tidak najis. Sperma itu tidak najis. Jadi sperma itu tidak najis. Abdullah bin Abbas berkata, huwa bimanzilatil busaq. Sperma itu seperti ludah. Memang kotor, iya. Menjijikkan, iya. Tetapi tidak apa? Tidak najis. Maka para ulama mengambil faedah yang yaitu tentang masalah sperma ini, menunjukkan zammu al-kibr, celaan yaitu orang-orang yang sombong. Celaan bagi orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dari setetes air mani. Allah Ta'ala berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah aku menciptakan kalian dari air yang terhina, air yang menjijikkan. Jadi ada orang yang sombong di Masjid Nabawi, berjalan dengan angkuhnya, dengan congkaknya. Lalu ada seorang ulama yang sedang mengajar di Masjid Nabawi, itu Malik ibnu Dinar, menegur orang tersebut, ya fulan, jangan berjalan seperti itu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala anta la ta'rifuni.
Orang tadi berkata, kamu tuh tidak mengenalku. Kamu tidak mengenalku. Qala, kemudian Malik bin Dinar berkata, bal ana a'rafu minka. Aku ini orang yang paling mengenalmu. Aku adalah orang yang paling mengenalmu melebihi yang lainnya. Jangan mengatakan kamu tidak mengenalku. Aku ini lebih mengenalimu daripada yang lain. Kemudian Malik berkata, anta maniyun madirah. Kamu itu dari mani yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadirah. Anta awwaluka maniyun madirah. Wa akhiruka jifatun qadirah. Wa bainahuma tahmilul qadarah. Kamu itu awalnya mani yang kotor, akhirmu menjadi bangkai yang busuk. Kamu akan membusuk di kuburan. Dan kemana-mana kamu itu membawa kotoran. Kita yang bawa kotoran atau enggak? Bawa kencing ada, kotoran ada. Baru orang tadi malu keluar dalam keadaan malu. Jadi demikian, janganlah kita yaitu takabur dengan ilmu kita, atau dengan kedudukan kita, atau dengan harta kita. Wal iyadu billah. Kemudian bab berikutnya, babun ghuslu damil haidh minas thawb. Bab mencuci darah haid dari baju. Bab ini menjelaskan wajibnya mencuci baju yang terkena darah haid. Bab ini menjelaskan wajibnya mencuci baju yang kena darah haid, karena darah haid itu najis. Karena darah haid itu najis. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat, dari Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ia berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tersebut bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Kaifa tasna'u bih? Jadi wanita tersebut bertanya, ya Rasulullah, di antara kita ada yang bajunya kena darah haid, apa yang dia lakukan? Qala tahuttuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuttuhu adalah dia mengeriknya. Tsumma taqrusuhu bil ma'. Kemudian setelah itu hendaklah dia menguceknya dengan air. Setelah dikerik baru dikucek dengan air. Summa tandahuhu. Kemudian dibilas. Setelah dikerik kemudian dikucek dengan air. Baru setelah itu apa? Dibilas. Summa tusalli fihi. Kemudian sholatlah memakai baju tersebut. Kemudian wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, jika warnanya masih ada, ya Rasulullah, sudah tak kucek, sudah tak kerik, kemudian sudah tak bilas, tetapi masih ada tersisa warnanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfikil ma' wala yadurruki atharu. Engkau cukup mencucinya dengan air dan tidak membahayakan bekasnya. Dan bekasnya tidak membahayakan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, fihi najasatu damil haid. Darah haid itu najis, maka wajib dicuci dan dibersihkan. Jadi darah haid itu najis,
Adapun darah luka tidak najis. Jadi darah haid itu najis. Adapun darah luka tidak najis. Dan di antara dalil yang paling kuat untuk menjelaskan bahwasannya darah luka itu tidak najis adalah orang-orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Di antara dalil yang paling kuat untuk menjelaskan darah luka itu tidak najis adalah orang-orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Karena darahnya akan selalu mengalir. Dan pada hari kiamat itu darahnya tetap mengalir warna darah, tapi harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Sekiranya darah luka itu najis, maka orang-orang yang mati syahid wajib dimandikan. Wajib, yaitu dibersihkan darahnya. Dan ada para sahabat yang tetap sholat. Ada sahabat yang tetap sholat walaupun dipanah oleh orang musyrik, darahnya keluar, tapi tetap melanjutkan apa? Sholatnya. Ini menunjukkan bahwasannya darah itu tidak najis ala khilafin baina ahlil ilm. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang najis itu darah haid saja. Demikian pula darah nifas. Adapun darah luka tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kitab selanjutnya. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitabul haid. Kita memasuki kitab yang selanjutnya, kitabus shalah. Ada pertanyaan sebelum kita membaca hadis-hadis yang ada pada kitab ini? Apakah ada pertanyaan tentang seputar darah haid atau yang lainnya? Silakan Pak Budi. Bayi tidak minum ASI, hanya minum susu formula saja. Jadi tidak minum ASI ibunya, tapi minum susu sapi contohnya. Apakah termasuk? Tapi tidak makan makanan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi wallahu alam, karena ASI itu menjadi darah. Jadi ASI itu, makanya ASI itu menjadikan mahram. Sedangkan susu sapi tidak menjadikan kita mahram dengan apa? Sapi. Jadi hukumnya lain. Jadi tidak makan. Jadi kalau dikiaskan hanya makan saja, jadi apakah sama? Jadi karena ini beda. Jadi apakah susu sapi ini pengganti makanan atau pengganti ASI? Kalau pengganti ASI enggak. Karena ASI itu menjadikan seseorang atau bayi tersebut jadi apa? Mahram. Disusui 5 kali sampai kenyang, jadi mahramnya. Sehingga ada ibu susu atau saudara susu. Demikian. Jadi wallahu alam. Jadi kalau sudah makan makanan yang lain selain ASI, kencingnya najis. Di wallahu alam. Nanti bisa dikoreksi lagi. Karena coba ASI itu dibiarkan sampai malam gitu loh, sampai 1 hari, sampai warnanya itu berubah kemerah-merahan. Itu tidak sama, yaitu ASI, susu ibu dan yang lainnya itu tidak sama. Seperti itu. Jadi berarti fungsinya apa? Seperti makanan di luar ASI. Kalau makanan di luar ASI, berarti bayi tersebut sudah makan makanan yang lain, maka kencingnya najis, dicuci seperti biasa. Wallahu a'lam. Adapun bayi perempuan tetap najis. Para ulama menjelaskan wallahu a'lam hikmahnya, karena wanita itu ada haid, sedangkan laki-laki tidak ada apa? Haid.
Tapi yang jelas al-ibratu bid-dalil. Agama itu dengan apa? Dengan dalil. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Ada pertanyaan, saat istri haid suami ingin jima pakai bantuan tangan, apakah istri juga boleh saat haid kelimak dengan bantuan tangan suami? Syukron. Wah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Jadi apabila istri sedang haid, dibolehkan bagi suami minta dionani istrinya. Tidak mengapa istrinya yaitu mengeluarkan sperma suaminya, itu tidak mengapa. Apakah istri juga boleh? Boleh saja. Yang dilarang adalah perhubungan apa? Badan. Maka Nabi SAW apabila istrinya haid, maka beliau mencumbui istrinya, yaitu kemudian beliau memerintahkan istrinya memakai kain. Kemudian Nabi SAW memerintahkan istrinya memakai kain. Jadi wanita dicumbui sampai kelimak tidak mengapa. Yang dilarang adalah perhubungan badan. Yang dilarang adalah perhubungan badan. Dan lebih utama yaitu memakai kain di atasnya. Yaitu memakai kain di atasnya. Itu tetap pakai celana. Caranya bagaimana ya? Seperti itulah caranya. Masa dijelaskan dengan detail. Wallahu a'lam. Intinya tidak mengapa seorang istri yaitu sampai kelimak walaupun dalam keadaan apa? Haid, tapi di luar pakaiannya tetap memakai kain seperti itu. Dan suami tidak mengapa. Suami meminta istrinya untuk mengeluarkan spermanya dengan tangannya, itu tidak mengapa. Tidak ada satupun ulama yang melarangnya, kecuali dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah, suaminya berpuasa, tidak boleh sampai yaitu keluar sperma. Hanya dimulihkan bermesraan saja, tidak sampai keluar sperma. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Ya. Iya. Ini Abdullah ibnu Syihab bertamu di rumahnya Aisyah. Yang pertama, Aisyah itu ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi Aisyah itu mahram sebenarnya. Mahram tidak boleh dinikahi. Jelas ya. Jadi Aisyah itu ibu. Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat, wahai Aisyah, aku ini ingin bertanya tapi aku malu. Aisyah berkata, la tastahi, janganlah kamu malu. Innama ana ummuka, aku ini ibumu. Kemudian yang kedua, Aisyah itu memilih-milih. Jadi ada orang tertentu yang diizinkan menginap di rumahnya dan tidak berduaan. Tidak berduaan. Masih ada yaitu budak yang lain, masih ada yaitu keponakannya Aisyah. Jadi jelas ya. Jadi hukum Aisyah tidak bisa kita hukumi istri kita. Nah, istri kita dengan orang yang lain beda. Berbeda. Aisyah itu ummul mukminin, ibu. Jadi kita menginap di rumah ibu kita. Nah, ini tidak mengapa. Jadi seperti itu. Aisyah berkata, ana innama ana ummuki. Allah Ta'ala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi jelas ya. Jadi demikian. Maka setiap tahun para khalifah mengajak
istri-istri Nabi SAW untuk haji. Mahramnya siapa? Mahramnya adalah orang-orang yang beriman. Mahram safarnya adalah orang-orang yang beriman. Itu hukum khusus. Itu hukum khusus. Maka orang-orang yang beriman dilarang menikahi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas mas ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada istri kita kemudian menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian ditemuinya ngobrol berdua, ini tercela. Ini perbuatan yang apa? Tercela, kecuali ini adalah keluarganya. Yang tamu yang datang adalah keluarganya, maka tidak mengapa. Untuk mencuci. Jadi demikian, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, untuk mencuci pakaian yang terkena air kencing bayi wanita, apakah yang dicuci hanya bagian yang terkena kencing atau kita melepas baju untuk kemudian dicuci? Jadi yang perlu dicuci hanyalah bagian yang terkena apa? Najis. Jadi kalau yang najis bagian bawah bajunya saja, cukup dikucek, disiram, selesai sudah. Dikucek, dibilas, suci sudah. Adapun bagian atasnya yang enggak kena, ya tidak ikut apa? Tidak najis. Najis itu tidak melebar. Yang bawah najis, yang atas ikut najis, enggak. Yang bawah najis, ya najis itu saja. Karena najis itu benda. Karena najis itu apa? Benda, bukan sifat. Apa definisi najis? Apa definisi hadas? Apa definisi najis? Hah? Siapa yang ingat? Najis itu bendanya Ustaz, kalau hadas itu sifat. Iya, pois. Podo lah Anda. Najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat, ada wujudnya. Najis adalah ainun mustaqdarun syar'an, benda yang dianggap kotor oleh apa? Syariat. Adapun hadas adalah sifat. Sifat, enggak ada wujudnya. Hadas itu sifat. Sifat atau wasfun qaimun bil badan. Sifat yang yaitu ada pada diri seseorang yang menghalanginya untuk mengerjakan ibadah sholat. Sifat. Hadasnya di mana ya? Badannya hadas seluruhnya, dari ujung rambut sampai ujung apa? Kaki, gitu loh. Ini namanya apa? Sifat. Kalau najis berwujud, kalau hadas itu tidak berwujud. Sifatnya. Seseorang itu sedang hadas, maka dilarang sholat dan dilarang sebagian ibadah yang ada dalilnya. Seperti wanita yang haid dilarang tawaf, karena wanita yang haid sedang apa? Sedang hadas. Wallahu a'lam. Iya. Apanya? Gak ada dalilnya pakai sabun. Nabi SAW mengatakan keriklah dengan kuku atau dengan sikat. Setelah itu kuceklah dengan air, bilasilah. Gak ada dalil harus memakai apa? Sabun. Kalau ada sabun, alhamdulillah. Jadi air itu suci dan mensucikan. Al-ma'u tahur. Air itu suci dan apa? Mensucikan. Tidak ada dalil wajib memakai apa? Sabun. Kalau ada sabun, alhamdulillah, supaya lebih bersih dan lebih wangi. Dan air itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Si ibu-ibu ini siapa? Ya, yang keras. Hah? Apanya? Air kencing yang darah haid. Darah haid yang terkena spray. Ya sama, dicuci bagian najisnya saja. Dicuci bagian najisnya. Hah?
Iya, enggak apa-apa. Pakai tisu basah. Pakai tisu basah, yang penting hilang baunya. Kalau bisa hilang warnanya lebih bagus lagi. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Demikian. Kalau kena kasurnya ini yang bahaya ini. Ya sama, ya dapat dibersihkan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Fadhal. Makan bayi bayi itu mulai zaman sekarang berarti tidak sama sekali nggak punya apa bapaknya aja terus Memberi makan bayi yang tahnik. Iya, sunnah, tetap sunnah. Tetap sunnah, tapi jangan menganggap ilernya ustadz itu barokah. Salah ya. Bapaknya saja cukup. Karena yang berkah itu kurma. Jadi kalau tahnik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkah itu dua. Kurma sama yaitu ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang yang barokah itu kurma saja. Adapun ludah kita ini untuk membantu melunakkan saja. Mungkin lebih bagus, tapi jangan dianggap lebih apa? Berkah. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih utama pakai air zam-zam. Karena air zam-zam itu berkah dan kurma juga apa? Berkah. Jadi seperti itu. Itu nasihat guru saya, Syekh Abdul Aziz Mandi, hafizahullah. Dan beliau menukil ini adalah yaitu nasihatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi saya belum ngoreksi lagi. Tapi saya sering sekali menyimak yaitu guru saya menyampaikan lebih utama memakai kurma dan air zam-zam. Iya, sedikit itu dilunakkan karena yang berkah itu kurmanya. Tapi kalau kita melumatkan dengan ludah kita tidak masalah. Tapi jangan menganggap ludah kita ini berkah. Apalagi sampai pasang status monggo siapa yang yaitu pinjam ludah saya. Dijamin mengandung enzim, bakteri apa-apa gitu. Nah, dari mana? Seperti itu. Tapi tidak mengapa. Tetap tahnik itu sunnah. Tapi jangan ada yang menganggap ludah ini barokah. Karena para sahabat apabila sakit datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan dan meludahi. Sahabat yang lain tidak. Jadi contohnya ada orang sakit datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar meludahinya. Tidak ada. Karena jasadnya para nabi itu berkah. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Jadi kalau beliau tahallul, rambutnya dibagikan. Adapun rambutnya para sahabat tidak dibagikan. Jadi Khalid bin Walid itu punya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan di helm perangnya. Kata Khalid bin Walid, aku tidak pernah kalah di dalam peperangan selama-lamanya. Tidak pernah kalah sekalipun di medan perang. Itu karena ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah. Jasadnya para nabi dan para rasul itu berkah. Jadi Ummu Sulaim adalah bibi susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya Ummu Sulaim, kemudian keringatnya itu diambili, disendoi. Dan itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Nah, kalau keringatnya Habib contohnya, Habib apapun yang terkenal itu, keringatnya kecut. Walaupun ngomongnya meledak-ledak, tetap keringatnya kecut. Ngaku apa sih, subhanallah. Jadi tetap keringatnya bukan wangi. Keringatnya tetap kecut, tetap tidak berkah. Walaupun keringatnya habaib, tidak berkah sama sekali. Demikian. Adapun keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harum. Karena
jasadnya para nabi dan para rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Kitabus Shalah. Babu bad'il adan. Ini kitabus shalah. As-salatu lughatan, salat secara bahasa artinya ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah, salat secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah bil aqwali wal af'al al muftatahati bit takbir al mukhtatamati bit taslim. Salat adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah ibadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan apa? Dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Salat adalah ibadah yang paling agung. Salat adalah ibadah yang paling agung ba'da at-tauhid. Salat adalah ibadah yang paling agung setelah tauhid, dan rukun Islam yang paling mulia setelah asyhadatain. Salat adalah ibadah yang paling agung setelah tauhid. Jadi tidak ada amal yang lebih agung setelah beriman kepada Allah, setelah mentauhidkan Allah, melebihi agungnya ibadah salat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling agung? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu salat tepat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwasannya salat adalah amal yang paling afdal, yaitu setelah beriman, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang paling agung setelah iman melebihi agungnya salat. Maka salat ini lebih diutamakan daripada birrul walidain. Salat itu lebih diutamakan daripada birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, summa ayyun? Kemudian amal apa lagi yang lebih afdal? Qala birrul walidain. Baru setelahnya adalah birrul walidain. Karena salat adalah haknya Allah, dan haknya Allah lebih didahulukan daripada haknya kedua orang tua. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, in mana'athu ummuhu an salatil jamaah fi salatil isya khaufan minhu lam yuti'ha. Jika seorang ibu melarang anaknya salat berjamaah isya karena takut, itu isya zaman dahulu itu gelap, khawatir. Jika seorang ibu khawatir anaknya salat isya lalu ibunya melarang,
Maka Hasan Al-Basri berkata, la yuti'uha, janganlah anak mentaati apa? Ibunya. Karena sholat jamaah hukumnya wajib. Dan sholat adalah haknya Allah. Dan haknya Allah lebih agung dan lebih didahulukan daripada haknya orang tua. Kemudian di antara faedah yang sangat agung, jadi Nabi SAW tadi bersabda, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Dan ini yang harus kita perjuangkan, terutama kita laki-laki, yaitu salatlah tepat waktu, jangan masbuk. Janganlah kita menjadi makmum yang masbuk. Dan kita ini adalah penuntut ilmu, karena yaitu salat tepat waktu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali faedahnya bagi siapa yang memperjuangkannya. Karena Allah akan memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya, memperbaiki akhlaknya jika dia memperbaiki salatnya. Jadi apabila kita menjadi jamaah pengajian, hendaklah kita menjadi jamaah pengajian dengan ilmu dan amal. Hendaklah kita menjadi penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi seperti itu. Jangan terbiasa masbuk. Sekarang banyak jamaah pengajian yang masbuk. Setiap hari pasti ada. Kalau dia 3 atau 4. Kalau tidak ada, tidak 4 ya 5. Ya kabeh masbuk semuanya. Semua sholat masbuk. Tapi dia menuntut ilmu. Maka ini tidak layak. Tidak layak, yaitu penuntut ilmu masbuk. Karena siapa yang terbiasa masbuk, dia akan yaitu diakhirkan kebaikan dunianya dan diakhirkan kebaikan akhiratnya. Karena dia terbiasa masbuk. Masbuk itu terlambat. Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yuakhiruna 'anis shalah hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum terbiasa mengakhirkan salatnya. Jadi masbuk termasuk mengakhirkan salat, walaupun masih mendapatkan kemuliaan salat berjamaah. Hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah mengakhirkan kebaikan untuk mereka. Jadi latihlah diri kita salat tepat waktu. Latihlah diri, itu perjuangan yang indah. Setiap hari 5 kali kita berjuang, minta terus kepada Allah. Minta terus, jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan lemah, kita akan capek, kita akan lelah. Tapi kalau kita yaitu bersandar kepada Allah, maka Allah akan memudahkannya. Lama-lama awalnya berat menjadi biasa. Setelah menjadi biasa akan menjadi kecintaan. Jadi kita akan merasakan tidak nyaman kalau kita menjadi masbuk, karena sudah menjadi lezatnya salat kita. Dan itu harus diperjuangkan. Dan itu adalah sebaik-baik perjuangan. Dan itu adalah salah satu bukti. Itu adalah salah satu bukti kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Janganlah kita mengatakan banyak orang yang sholatnya terdepan tapi akhlaknya tidak baik. Itu pernyataan yang tidak benar. Akhlak itu penting. Tapi jangan mengatakan demikian. Orang yang memperjuangkan sholatnya, Allah akan memperbaiki akhlaknya. Dan itu adalah firman Allah, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada orang yang sholatnya tepat waktu terus tapi akhlaknya keji dan akhlaknya mungkar, berarti dia pamrih. Ya, ada yang keliru. Tetap ada yang keliru. Tegakkan sholatnya, tegakkan niatnya, tegakkan yaitu kekhusyuan sholatnya. Allah yang akan memperbaiki akhlak kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan orang yang malas-malasan itu adalah ciri-ciri orang munafik. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan,
bahwasanya setiap orang itu memiliki tabiatnya orang munafik, sedikit atau banyak. Dan salah satu tabiatnya orang munafik itu malas. Salah satu tabiatnya orang munafik itu malas. Jadi malas, termasuk malas itu terbiasa masbuk itu malas. Karena malas itu ada yang yaitu sempurna, ada yang sebagiannya. Malas yang sempurna yaitu mengakhirkan sholat sampai datang waktu sholat yang lainnya. Itu malas yang sempurna sudah. Sholat duhur sampai menjelang asar. Itu adalah malas yang sempurna. Tetapi malas sebagian, masbuk ini juga termasuk ada sisi kemalasannya. Padahal kalau kita melompat ketika bangun tidur, kita melompat, kita insya Allah bisa mengejar sholat tepat waktu. Tapi masalahnya kita itu megang HP, bangun tidur nonton HP terus dipetani KB HP-nya. Tidak terasa sambil malas-malas tiba-tiba sudah iqamatus sholat. Baru kalau sudah iqamat kita yaitu mendatangi masjid, maka kita sholat masbuk. Di masbuk itu yaitu terus menerus itu tidak baik. Masbuk terus menerus itu tidak baik, terutama bagi penuntut ilmu. Jadi harus kita latih, harus kita perjuangkan, harus kita minta terus kepada Allah. Jangan putus asa. Minta kepada Allah, ya Allah saya minta sholat tepat waktu, lu sholat duhur nanti. Minta kepada Allah. Setelah itu dimudahkan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita minta lagi, ya Allah saya minta nanti sholat asar. Kemudian setelah sholat asar kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian selain bersyukur kita juga takut, jangan sampai kita itu sholat tepat waktu tapi ujub dengan kebaikan kita. Minta kepada Allah, tambah tawadhu'nya, tambah rasa takutnya, tambah semangat ibadahnya. Itu perjuangan menuntut ilmu. Itu adalah perjuangan di dalam menuntut ilmu, memperbaiki iman, memperbaiki amal, memperbaiki akhlak. Jadi sempurna faedahnya ilmu, imannya tambah baik, amalnya tambah bagus, tambah semangat, dan akhlaknya tambah mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalahat shalaha sairu amalih." Jika salatnya bagus, maka bagus amal-amal apa? Yang lainnya. Jika salatnya bagus, amal-amal yang lainnya ikut bagus. Jika salatnya disiplin, maka dia akan disiplin yang lainnya. Kalau salatnya malas-malasan, apalagi selain salat. Man dhaya'aha fa huwa lima siwaha adhiya. Siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka selain salat akan lebih disia-siakannya. Siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka terhadap yang lain lebih disia-siakannya. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk pasang status. Sekarang kalau dapat faedah langsung pasang status. Jangan lupa like, subscribe, and share. Iya, kalau ada faedah seperti itu, subhanallah, ilmu untuk dibanggakan. A'udzubillah. Maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Itu adalah ilmu yang kurang bermanfaat. Kalau dapat faedah itu yang pertama minta amal, bukan minta dipuji. Jadi kalau dapat faedah itu langsung berdoa, ya Allah mudahkan kami mengamalkannya. Seperti itu. Seperti itu. Jangan dikit-dikit status, dikit-dikit pasang status. Karena kayak faedah ulama itu sudah dilupakan. Ulama itu sudah tidak ada yang baru sekarang. Semuanya sudah disampaikan. Hanya kita itu bisa mengambil faedahnya ulama atau tidak. Jadi yang terpenting, apakah kita dengan menuntut ilmu bertambah rasa takut kita, bertambah amal kita, bertambah ketawaduan kita, bertambah yaitu kuatnya manhaj kita, atau bertambah kemuliaan akhlak kita. Kalau tidak, perjuangkan lagi, jangan putus asa. Berjuang lagi supaya kita mendapatkan
ilmu yang bermanfaat. Kita baca bab yang pertama, babu badil adan, bab awal mula adan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fatahayyanuna as-salawati. Dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah, mereka berkumpul dan mereka menanti waktu sholat. Jadi mereka mencermati waktu sholat. Jadi apabila matahari sudah tergelincir, mereka berkata, oh ini sudah waktu sholat. Kemudian kalau waktu asar, apabila kapan waktu asar? Bayangan benda sama dengan apa? Bendanya. Jadi kalau ini benda katakan 1 meter, bayangannya pas 1 meter, berarti sudah masuk waktu asar. Jadi kaum muslimin ketika itu kumpul, kemudian mereka mencermati, oh ini sudah masuk waktu zuhur, ini sudah masuk waktu asar. Demikian. Walaisa yunadi biha ahadun. Tidak ada seorang pun yang memanggil untuk sholat. Artinya belum lagi disyariatkan adzan. Fatakallamu yawman fi dzalik. Maka mereka bermusyawarah pada suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Mereka berkata, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, pakailah lonceng seperti orang-orang Kristen. Pakailah lonceng seperti orang-orang Kristen. Jadi lonceng itu adanya orang apa? Kristen. Jadi orang itu beli jam lonceng di rumahnya senang sekali. Oh ini larang itu, asli ini, bukan KW ini, lonceng bener-bener lonceng. Hah? Iya, ini lonceng. Ya seperti lonceng ini. Nah ini seperti lonceng ada di bawah. Ini masjid tapi kok ada loncengnya? Ini menyelisih apa? Sunnah. Ini tercela sebenarnya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Kita yaitu menyampaikannya. Kita tidak mengatakan habis ini sampai buang ya loncengnya ya. Nah ini karena masjid ada pemiliknya. Tugas kita menyampaikan. Kita tidak berhak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda, sekiranya Ka'bah ini sekiranya aku tidak khawatir orang-orang yang baru masuk Islam, aku tidak khawatir mereka murtad, Ka'bah ini akan aku hancurkan. Dan aku akan membangun Ka'bah seperti pondasinya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah ini seperti bangunannya orang Quraisy. Nabi SAW tidak mampu merubahnya, tapi Nabi SAW tetap menyampaikannya. Kita pun sama, kita menyampaikan. Adapun masalah itu merubah tidak merubah itu kita melihat maslahat. Ini kalau bukan yaitu wewenang kita, maka kita tidak berhak sama sekali. Jelas ya? Kemudian waqala ba'dhum qarnan mithla qarnil yahud. Sebagian para sahabat berkata, wahai kaum muslimin, gunakanlah trompet seperti orang-orang Yahudi meniup sangkakala. Jadi untuk adzan tiup apa? Trompet. Ada yang lain mengusulkan jangan seperti itu, tapi pakai api. Seperti orang-orang apa? Majusi. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu pakailah api. Ittakhidhu naron. Api saja, wis gak usah itu. Kembang api gitu musimnya. Atau yang lainnya. Memakai obor tanda masuk waktu salat. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab itu mimpi
diajari adzan oleh seseorang. Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Umar berkata, tidakkah kalian yaitu mengajarkan seseorang atau mengutus seseorang untuk mengumandangkan adzan, yaitu untuk memanggil orang-orang supaya mengerjakan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah, kumandangkan adzan untuk menyeru orang-orang supaya mengerjakan salat. Jadi yang mimpi pada hadis ini adalah Umar ibnul Khattab. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Umar ibnul Khattab. Dan juga ada yang lain yang mimpi adzan. Yang masyhur adalah Abdullah ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih. Jadi ada dua sahabat yang mimpi diajari adzan oleh malaikat. Yang pertama adalah Umar ibnul Khattab, dan yang kedua adalah Abdullah ibnu Zaid. Jadi Abdullah ibnu Zaid juga sama mimpi dengan mimpinya Umar ibnul Khattab. Abdullah ibnu Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah mimpi yang baik. Dan mimpi yang baik adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya Abdullah ibnu Zaid mengajari Bilal untuk adzan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, anna syari'ata ja'at bitadarruj. Bahwasannya syariat itu datang secara bertahap. Bahwasannya syariat datang secara bertahap. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi an musyabahatil kufar fi ibadatihim. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir di dalam ibadah mereka. Itu dilarang menyerupai orang-orang kafir di dalam urusan apa? Ibadah. Kalau urusan muamalah, tidak masalah. Orang kafir pakai naik pesawat, kita juga naik apa? Pesawat. Kalau kita mau umroh naik unta, berapa bulan kita baru sampai? Mungkin baru 6 bulan atau lebih. Mau naik kapal saja per bulan-bulan, apalagi naik apa? Naik unta. Jadi larangan menyerupai orang-orang kafir adalah menyerupai ibadah mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihdamun nar fi al-a'yad tashabbuhun bil kufar. Memakai api di hari raya adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir. Memakai api, memakai obor, takbiran memakai obor. Kelihatannya wah, masya Allah, guyup sekali, guyup, tapi menyerupai orang-orang apa? Kafir. Itu menyerupai majusi. Jadi api sudah. Ini tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir, yaitu di dalam urusan ibadah. Di hari raya takbiran silahkan, jangan memakai api, jangan nyumet mercon. Nyumet mercon gimana? Cedar, wah.
Yaitu sejuk katanya. Sejuk apanya? Kena sampean meledos baru rasanya sejuk. Ya itu subhanallah, itu satu menghambur-hamburkan uang. Jadi menghambur-hamburkan uang ini tidak setara dengan dosa menyerupai orang-orang kafir. Karena menghambur-hamburkan uang hanyalah maksiat saja. Maksiat. Tetapi menyerupai orang kafir itu urusan akidah. Menyerupai orang-orang kafir itu perkara akidah yang harus kita hindari. Demikian pula lonceng. Janganlah rumah kita memakai jam yang ada loncengnya. Jam biasa saja. Jam yang tanpa apa? Tanpa lonceng. Karena Belanda dulu, Londo, itu ketika menjajah orang-orang Indonesia, itu ngasih hadiah takmir masjid, dikasih jam yang ada loncengnya. Takmirnya mantu-mantu dengan mengatakan matur suwun menir. Iya. Jadi matur suwun, mereka jamnya bagus-bagus. Padahal itu perang akidah. Padahal itu yaitu perang akidah. Jadi lonceng itu adanya orang non muslim. Ini seperti hadis ini. Para sahabat mengusulkan lonceng saja, kayak orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan jangan, trompet saja. Trompet saja. Seperti orang-orang apa? Yahudi. Ada yang lain mengatakan api saja, seperti orang Majusi. Maka datanglah setelah itu Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zaid yang mimpi diajari malaikat untuk menyerukan adzan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakrir yaitu mimpi sahabat-sahabat tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Umar ibn al-Khattab. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ru'yas salihah minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Ini mimpi yang baik. Imam Bukhari menulis babun ar-ru'ya salihah minal mu'min. Bab mimpi yang baik itu dari orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang sebelum tidur mengamalkan sunnah, wudu terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu, membaca zikir sebelum tidur. Maka apabila mimpi, insya Allah mimpinya dari Allah. Jadi para sahabat dahulu itu kepingin sekali mimpi. Lalu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minta mimpi baik itu tidak mengapa. Bab minta mimpi yang baik, berharap mimpi yang baik itu tidak mengapa. Karena mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sebelum tidur jauh dari HP. Jauh dari HP ya. Nomor satu itu HP. Jadi kalau sebelum tidur sudah yang dilihat YouTube atau Google atau yang lainnya, kemudian mimpi. Itu mimpi apa? Itu mimpi lanjutan YouTube-nya. Bukan mimpi dari Allah itu. Itu mimpi lanjutan YouTube-nya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang mimpi terus. Tapi sebelum tidur tidak berwudu. Sebelum tidur tidak berzikir. Tetapi yang berzikir jempolnya dengan matanya. Artinya dia melihat HP. Kemudian tidur wajahnya bercahaya. Karena cahaya apa? HP-nya. Nah, ini mimpi dari Allah kondi. Itu dari mana? Jadi kita ini harus ngaca dulu. Kita ini sebenarnya kalau melihat diri kita itu malu sebenarnya. Ada seorang yaitu Syekh mengatakan orang soleh itu jarang mimpi. Orang soleh itu jarang mimpi. Sekali mimpi, mimpinya dari Allah. Nah ini kan sudah kelihatan. Maka Imam Bukhari menulis babun ar-ru'ya salihah minal mu'min. Bab mimpi baik itu dari orang yang beriman. Tapi Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kadang-kadang
Orang yang tidak baik juga mimpinya dari Allah kadang-kadang. Tetapi dengan mimpinya tadi yang dari Allah membimbingnya untuk bertaubat. Dengan mimpinya membimbingnya untuk bertaubat. Jadi mimpinya Umar ini adalah mimpi yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi taqriru an-nabi sallallahu alaihi wasallam minas sunnah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah. Jadi Umar mimpi adzan, kemudian dijadikan syariat bukan karena mimpinya Umar saja, tetapi karena apa? Karena sudah ditakrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Sunnah itu ada 4 sebenarnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, persetujuannya, dan juga perangainya atau sifat-sifatnya itu adalah termasuk sunnah. Jadi sahabat yang mimpi kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, maka itu termasuk apa? Termasuk sunnah dengan persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu hubbil masakin, keutamaan mencintai orang-orang miskin. Keutamaan mencintai orang-orang miskin. Jadi Nabi SAW langsung menunjuk Bilal menjadi muadzinnya. Dan Nabi SAW sangat mencintai Bilal, sangat mencintai yaitu Ammar ibnu Yasir dan sahabat-sahabat miskin yang lainnya. Bukan hanya Nabi SAW mencintainya, tetapi Nabi SAW berdoa minta mencintai orang-orang miskin. Nabi SAW berdoa, wa as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa cinta kepada orang-orang miskin. Jadi itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada orang yang, jika ada orang kaya, masya Allah bergembiranya luar biasanya. Tapi kalau ada orang miskin, acuh tak acuh. Seorang ustadz pun sama, apabila ada jamaahnya datang membawa duren ke rumahnya, wah masya Allah, ada tamu yang istimewa. Ada jamaah yang datang pakai sepeda odel. Fakir miskin ini wong tokondi, pasti njaluk bantuan ini. Pasti minta sesuatu ini. Subhanallah. Jadi apakah itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan alangkah banyaknya orang-orang yang jenisnya seperti itu. Alangkah banyaknya orang yang dengan yang kaya, masya Allah disambut ahlan wa sahlan, wa marhaban. Datang bulan purnama, uangnya yang purnama. Sebab kalau orang miskin, wah ini datang gerhana bulan nih. Subhanallah. A'udzubillah. Maka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita supaya kita mencintai orang-orang apa? Miskin. Maka lihatlah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, ini loh Nabi kalian, tawadhu, cinta orang-orang yang lemah, memuliakan orang-orang yang miskin. Inilah akhlak Nabi kalian yang tawadhu, yang mencintai orang-orang yang lemah. Maka Nabi SAW bersabda, ya Bilal, qum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah, kumandangkan adzan. Maka Umar itu berkata, Bilalun maulana. Bilal itu tuan kita. Umar ibn Khattab berkata, Bilal itu tuan kita, yaitu budak yang dimerdekakan tuan kita, yaitu dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Ya Bang Mo. Nyamuk iya. Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia itu senilai satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak memberi orang-orang kafir air minum walaupun seteguk air putih. Maksudnya ini menunjukkan hina dan dinanya dunia. Maka sungguh tercela orang yang hidupnya tujuannya mencari apa? Dunia. Tapi kalau dunia untuk akhirat mulia, ada orang yang bekerja mencari dunia untuk dunia. Ini orang yang tercela. Alhaakumut takatsur, yaitu berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan dengan dunia, membinasakan kalian, melalaikan kalian. Jadi orang yang tujuan hidupnya karena dunia, orang yang tujuan dakwanya karena dunia. Jamaah pengajian, majelis taklim, tujuan yaitu mengadakan taklimnya karena dunia, terhina dia, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bang? Jadi dunia itu tidak senilai sayap nyamuk, tidak ada manfaatnya, tidak senilai sayap nyamuk. Yaitu bagi orang yang tujuan hidupnya untuk dunia. Tapi siapa yang bekerja mengumpulkan harta, tujuannya untuk memenuhi keluarganya, untuk kalau ada sisanya dipakai di jalan dakwah, di jalan fisabilillah, maka dunia tersebut nilainya akhirat sudah, karena dibelanjakan di jalan Allah. Jadi contohnya Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman," siapa yang menuntut ilmu, "mimma yubtagha bihi wajhullah," yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala akhirat, "la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya," tapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk tujuan mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan sanjungan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemuliaan duniawi. Maka siapa yang tujuannya demikian, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak mendapatkan harumnya surga. Jadi ini menunjukkan celahnya orang-orang yang perjuangannya untuk mencari dunia. Dan ini yaitu mengajarkan kepada kita supaya introspeksi diri. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan dari sahabat-sahabatnya syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi, yaitu perjuangannya kelihatannya ikhlas, tapi ada yang tersembunyi sedikit, yaitu karena Allah itu tidak menerima amal kecuali 100% ikhlas. Allah tidak menerima amal kecuali 1%, 100% murni karena Allah. Kalau ada syahwat yang tersembunyi 5% saja, 10%, 90% saya ikhlas karena Allah, tapi 10% yang namanya manusia ingin terkenal, yang namanya manusia ingin dunia. Maka ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Maka Aus ibnu Shaddad berkata, "Innama akhwafu ma yakhafu alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahwa al-khafiyah." Di antara yang dikhawatirkan, di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Di balik semangatnya ternyata menyembunyikan urusan duniawi. Di balik kesabarannya ternyata menyembunyikan sesuatu supaya dia menguasai, dikatakan yang paling hebat, tapi kecil. Kenapa? Karena orang lain tidak sadar. Orang-orang lain melihat orang itu semangat.
Bahkan yang melakukan sendiri tidak sadar. Bahkan yang melakukan sendiri tidak sadar. Itu membahayakan. Maka kita wajib terus introspeksi diri. Minta doa kepada Allah. Minta agar Allah memperbaiki hati kita. Agar Allah membersihkan niat kita dari syahwat-syahwat yang tersembunyi. Supaya kita menyadari, oh ya Allah, saya ternyata ada syahwat yang tersembunyi. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Kita minta agar Allah mensucikan diri kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu beliau membaca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah ya Allah. Artinya sucikan dari tujuan duniawi, dari syahwat yang tersembunyi. Sucikanlah ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yaitu penolongnya dan pelindungnya. Jadi hendaklah kita selalu introspeksi diri. Hendaklah kita selalu introspeksi diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat tersembunyi itu lebih tersembunyi dari semut kecil yang hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Wal maksum, orang yang dijaga, man asamahullah, siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang membicarakan ikhlas tapi ternyata dia sendiri tergelincir dari ketidakikhlasan. Berapa banyak orang yang membahas syahwat duniawiyah tapi dia ternyata tergelincir. Maka al-mas'alah khatirah, masalah ini sangat bahaya. Hendaklah kita selalu introspeksi diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan musibah? Mohon pencerahannya. Yang pertama yang harus kita yakini, musibah yang menimpa seorang hamba adalah tanda kecintaan Allah. Bagaimana musibah dihilangkan? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari apa? Musibah. Jadi yang pertama, kita harus meyakini bahwasannya musibah itu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Karena tujuannya untuk menggugurkan apa? Dosa. Karena musibah yang menimpa orang-orang yang beriman akan menggugurkan dosanya. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu suq. Siapa yang ridha dengan cobaan dari Allah, maka Allah meridhoinya. Siapa yang murka dengan cobaan dari Allah, maka Allah memurkainya. Jadi supaya kita bisa keluar dari musibah, yang pertama hendaklah kita ridha dengan takdir Allah. Hendaklah kita ridha dengan takdir Allah. Ridha dengan takdir Allah itu artinya kita meyakini bahwasanya musibah tersebut jika tidak terjadi dan terjadi, kita yakin karena sudah terjadi ini lebih baik. Jadi termasuk ridha dengan takdir Allah, kita meyakini bahwasanya musibah ini yang sudah terjadi ini lebih baik daripada tidak terjadi. Jelas ya? Ini termasuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah memahami makna ridha dengan takdir Allah, maka kita akan cepat keluar dari musibah yang kita alami. Sehingga kita tidak merasa menjadi orang yang paling menderita di muka bumi ini. Bahkan kita
berharap dengan musibah ini Allah mengampuni dosa kita, Allah menggugurkan dosa kita, dan Allah mengangkat derajat kita. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar, ridho di saat mendapatkan musibah. Nabi SAW membaca doa, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku minta kepadamu ridho setelah takdir. Jadi demikian. Kemudian di antara yaitu cara supaya kita keluar dari musibah kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar baginya. Jadi orang yang bertakwa selalu mendapatkan jalan keluar. Setiap jalan keluar, setiap kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Kemudian di antara yaitu cara supaya kita keluar dari musibah, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena bisa jadi musibah yang kita lakukan dikarenakan dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dikarenakan dosa-dosa kalian. Jadi perbanyaklah istighfar. Allah Ta'ala berfirman, wa nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan dengan banyak. Allah akan menambahkan rezeki kalian. Wa yumdidkum dengan bi amwal. Allah memperbaiki harta kalian, menambah harta kalian dan anak kalian. Allah menjadikan kalian jannatin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menganugerahkan kalian kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang jernih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang selalu istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin faraja. Siapa yang selalu istighfar, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya, yaitu Allah menjadikan kemudahan baginya. Setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar baginya. Demikian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalur yang tidak diduga-duga. Wallahu ta'ala a'lam. Jika waktunya mepet dalam mengadakan sholat sunnah qabliyah subuh, bolehkah sholat sunnah digabung karena waktunya sedikit? Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat tobat, sholat istighfar dijadikan satu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada apa? Niatnya. Jadi setiap amal itu ada niat sendiri-sendiri. Dan ada hadis Nabi SAW bersabda, idza udzina al-fajr, apabila dikumandangkan adzan subuh, fala sholata illa rakaatain, tidak ada salat kecuali 2 rakaat saja. Jadi yang dilakukan oleh jamaah itu kadang-kadang banyak yang menyelisih sunnah. Ke masjid, tahiyatul masjid sendiri, salat 2 rakaat. Lalu salat qabliyah subuh. Nah, ini keliru. Seharusnya dia niat salat qabliyah subuh saja. Dan itu sudah mencukupi salat tahiyatul masjid. Dan itu sudah mencukupi salat tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu ikut mencukupi.
kalau dia terbiasa. Kalau dia terbiasa seperti Bilal, itu selalu menjaga sholat wudhu. Jadi ke masjid sudah mencukupi. Jelas ya. Adapun sholat istighfar itu disunnahkan apabila kita merasa berdosa. Kita habis maksiat dan kita menyesal, disunnahkan langsung ketika itu untuk sholat taubat. Bukan setiap saat ke masjid sholat taubat, besok lagi sholat taubat. Tidak. Jadi sholat taubat itu disyariatkan apabila kita yaitu merasa melakukan dosa. Adapun dikerjakan terus menerus, tidak seperti itu. Jadi kita ini berusaha menjauhkan diri dari dosa. Tapi terkadang kita merasa kita berdosa, maka disyariatkan sholat apa? Taubat. Bukan terus menerus, yaitu setiap ke masjid kita sholat taubat, nanti sholat taubat, tidak. Tidak demikian. Jadi apabila kita mendengarkan adzan subuh, disunnahkan sholat 2 rakaat saja. Apabila kita ke masjid, niatkan sholat tahiyatul masjid. Yang lainnya niatkan sholat apa tadi? Qabliyah subuh. Niatkan qabliyah subuh, dan yang lain insya Allah mengikutinya. Seperti kita sekarang hari Arafah jatuh hari Kamis. Niat apa ini? Maka niatkan yang paling kuat, niatkan Arafah. Maka puasa Kamis kita akan mengikuti secara otomatis. Niatkan ibadah yang paling agung, yaitu niatkan Arafah, maka kita akan mendapatkan pahala Kamis. Karena seseorang itu dinilai dari kebiasaannya. Cukup ya. Wallahu a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.